Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Teori Organisasi dari kelas 2025F dengan judul tema Organisasi Publik Ramah Lingkungan atau Green Organization, Strategi Menuju Birokrasi yang Berkelanjutan. Siswa kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Faisal Aidil dengan NIM 250406242. Perkenalkan, nama saya Angelika Mariana Siombing dengan NIM 25040674249. Perkenalkan, nama saya Arina Daniel Putri dengan NIM 250406257. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas teori organisasi yang diambil oleh Bapak M. Nur Falak Al-Amin SIP MKP. Konsep utama dari organisasi ini yaitu untuk mengedukasi kesadaran masyarakat tentang dampak penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekosistem laut, serta mendorong penggunaan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Gerakan ini juga bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun nasional untuk mendorong regulasi seperti penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, pasar, dan retail. Gerakan ini juga mengajak berbagai pihak untuk mulai menunjukkan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan dengan mengurangi plastik sekali pakai. Adapun tokoh dari organisasi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yaitu Tiza Mafira yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Tiza merupakan salah satu aktivis yang memerangi polusi plastik di Indonesia bersama dengan Prigi Arisandi dari Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton Surabaya. Prinsip utama dari gerakan ini yaitu yang pertama, mengurangi konsumsi kantong plastik sejak awal, bukan hanya mengolah sampahnya. Yang kedua, membiasakan masyarakat membawa tas belanja sendiri atau menggunakan wadah yang bisa dipakai ulang. Yang ketiga, mendorong toko, pusat perbelanjaan, dan produsen untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik gratis. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik telah melakukan berbagai kampanye dan program untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia. Berikut beberapa contoh gerakan ini. Yang pertama, kampanye Pay for Plastic. GIDKP menyukseskan petisi Pay for Plastic pada tahun 2013 untuk mendorong retail modern tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Petisi ini berakhir menemukan lebih dari 70.000 dukungan dan ditanggapi positif oleh Menteri. Yang kedua, uji coba kantong plastik tidak gratis pada tahun 2016. GIDKP bekerjasama dengan pemerintahan lingkungan hidup dan kehutanan melakukan uji coba kantong plastik tidak gratis di 27 kota di Indonesia. Hasilnya penggunaan kantong plastik menurun hingga 55%. Kelebihannya yaitu 1. Gerakan Diet Kantong Plastik adalah gerakan mengurangi polusi plastik yang sangat bermanfaat bagi lingkungan dan ekosistem. Selain itu, gerakan ini meningkatkan kesadaran publik akan bahaya sampah plastik, mendorong sistem guna ulang sebagai alternatif berkelanjutan, dan dapat menciptakan peluang ekonomi bagi pengkajian lokal. Gerakan ini juga mengadvokasi regulasi yang lebih kuat untuk mengatasi masalah sampah plastik secara sistemik. Yang kedua, gerakan ini membantu mengurangi jumlah timbulan sampah plastik yang menjadi masalah lingkungan serius karena sulit. Kelemahannya adalah yang pertama, miskomunikasi dan kesalahpahaman. Konsumen seringkali salah paham tentang apa yang dimaksud dengan diet plastik, menganggapnya sebagai penghentian total penggunaan plastik, padahal yang perlu adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membuang sampah secara bertanggung jawab. Dan yang kedua, miskomunikasi dan kurangnya edukasi. Ada miskomunikasi di kalangan konsumen mengenai penanganan alternatif bebas plastik, seperti plastik kompos yang mungkin disalahkan dan dibuang sembarangan. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau GIDKP berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pemerintah Lingkungan Hidup Kota Bogor dan Perumda Pasar Pakuan Jaya, serta didukung oleh Kedutaan Besar Kanada yang meluncurkan program Pasar Bebas Plastik di Pasar Baru Bogor dan Pasar Kebun Kembang. Program ini dijalankan sebagai salah satu bentuk implementasi dan upaya tindak lanjut
dari Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Melalui perwali tersebut yang berlaku sejak tahun 2018, Kota Bogor berhasil mengurangi timbulan sampah kantong plastik sebesar 600 kg per hari. Dari pencapaian ini, Kota Bogor berlari untuk terus berupaya dengan menyasar pasar rakyat sebagai tujuan selanjutnya dalam rangka mengurangi sampah plastik. Program pasar percontohan bebas plastik sekali pakai di pasar Baru Bogor dan pasar Kebon Kembang ini akan diterapkan terhitung mulai dari tanggal 13 Desember 2021. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini Kesimpulan akhir secara keseluruhan, GIDKP adalah contoh nyata organisasi publik non-pemerintah yang efektif dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan lingkungan di Indonesia. Dengan mengadopsi prinsip sistem terbuka, memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mengembangkan inovasi komunikasi publik. Organisasi ini dapat memperluas dampak dan menjaga keberlanjutan geraknya. Organisasi ini dapat memperluas dampak dan menjaga keberlanjutan gerakannya dalam jangka panjang. Ide pengembangan berdasarkan teori organisasi publik. Yang pertama, pendekatan teori sistem terbuka atau open system theory. Rekomendasi GIDKP dapat memperkuat sistem koordinasi antar kantor, pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui forum lintas sektor yang rutin. Ini akan memastikan arus informasi, sumber daya, dan dukungan kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, teori perubahan organisasi atau organization change theory. Rekomendasi untuk mencapai perubahan perilaku jangka panjang, GIDKP perlu memperluas strategi komunikasi sosial berbasis nudging atau dorongan halus. Dengan pembelajaran sosial GIDKP perlu memperluas strategi komunikasi sosial berbasis nudging atau dorongan halus dan pembelajaran secara sosial seperti pelibatan influencer lokal atau program role model masyarakat hijau. Yang ketiga, teori kebijakan publik atau public policy theory. Rekomendasi GIDKP bisa memperkuat peran sebagai polisi intermediary, yaitu menghubung antara masyarakat dan pembuatan kebijakan, yaitu penghubung antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Misalnya dengan membuat sistem pembantuan publik berbasis data. Misalnya dengan membuat sistem pembantuan publik berbasis data atau dashboard plastik untuk mengatur aktivitas kebijakan di berbagai daerah.